Assalamualaikum Pak. Salam. Aduh, selamat pagi Pak. Apa kabar sekarang Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya ini Pak baru bisa bertemu dengan padatnya berbagai kegiatan. Janjinya waktu itu Pak pengen ketemu sama Bapak tuh 2 hari yang lalu, cuman kemarin ada kegiatan persiapan ANBK jadi belum ada waktu sekarang Pak. Saya nih Pak punya tugas ini dari pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah Pak sekarang sudah di modul 3, modul terakhir, mudah-mudahan lancar semuanya berkat dukungan dari Bapak, dari guru-guru yang lainnya. Amin ya Pak. Jadi begini Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak untuk mendapatkan sebuah data observasi khususnya dari pimpinan tempat saya bertugas Pak, khususnya di SD Negeri Darandan ini. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah tentang pengambilan keputusan Pak. Jadi materi yang saya angkat di modul terakhir ini adalah bagaimana cara pemimpin sekolah ataupun guru ketika menghadapi suatu pilihan ataupun 2 pilihan, dan pilihan itu harus dipilih satu saja. Berarti di sini tentunya harus berani mengambil keputusan dengan berbagai resiko mungkin ya Pak ya, seperti itu. Kalau misalkan mengambil keputusan A, resikonya pasti B. Mengambil keputusan B, resikonya pasti A. Tetapi di sisi lain ada pengecualian mungkin ya, ada rasa yang memang kita peduli kepada objek ataupun kepada guru maupun peserta didik kita, sehingga kita harus bisa memilih dua-duanya ataupun secara adil begitu Pak. Nah, seperti kemarin Pak, mungkin saya kasusnya ya Pak ya, jadi mohon pencerahannya dari Bapak, sikap Bapak sebagai kepala sekolah. Kemarin itu kan kita baru jamran ya Pak ya, alhamdulillah, jamran Ranting Sumedang Selatan. Guru-guru mungkin kurang lebih 1 bulan ini persiapan Pak, membuat pagar, kemudian persiapan peralatan, melatih anak-anak, kemudian mempersiapkan semuanya lah. Dan tentunya menurut informasi ya Pak ya dari bendahara sekolah, untuk jamran ini tidak ada honorarium untuk para pembina, untuk para guru-guru yang sudah mempersiapkan. Bahkan nanti pada saat pelaksanaan 3 hari 2 malam itu katanya ya, saya juga baru katanya nih, tapi kan sekarang alhamdulillah bisa bertemu sama Bapak. Betul katanya, kata bendahara itu tidak dianggarkan untuk honorarium panitia nih. Ya, bagaimana Pak sikap Bapak yang akan ambil, keputusan Bapak yang akan ambil menghadapi situasi yang seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Begini ya, berkaitan dengan kegiatan yang perlu pendanaan, tetapi tidak ada dalam ARKAS. Yang pertama itu ada perubahan, ARKAS perubahan. Tetapi berkaitan dengan kegiatan tadi bahwa guru tidak ada honorarium dalam membimbing siswa dalam kegiatan jamban. Nah, sebagai kepala sekolah, memang kalau melihat daripada ARKAS memang tidak ada. Tetapi kepala sekolah itu mengambil kebijakan, artinya kebijakan keluar dari aturan ya. Kebijakannya keluar dari aturan. Artinya memberikan kepada mereka sebagai uang lelah atau lah untuk ganti beli sabun-sabun normal kegiatan selama membimbing anak, tetapi tidak melalui dalam ARKAS, tidak dimasukkan ke ARKAS, tetapi mengambil dari item yang lain yang sekiranya bisa ada selisih. Ya, dimasukkan misalkan di salah satunya ya, masuk kepada rumah tangga sekolah. Nah, rumah tangga sekolah asalnya misalkan untuk beli minyak, untuk beli listrik dan lain sebagainya kan itu rumah tangga sekolah bisa ngambil dari situ. Ya. Oh iya. Atau dari hal-hal yang sifatnya fleksibel, bisa diubah. Jadi karena tidak ada di ARKAS, sehingga guru yang bekerja itu tidak diberi honor. Memang tidak diberi honor resmi, tidak ada. Cuma kan sebagai kepala sekolah, apalagi di SD ini ada kepala sekolah itu sangat pegang guru, dikatakanlah
tidak ada perbedaan jarak sehingga merasakan dirinya makanya capek-capek tadi ngesang-ngesang anak saya jadi dari anak-anak ke beli sabuna tuh ya kan ke beli China misalkan gitu. Pasti kepala sekolah mengambil kebijakan yang sifatnya tidak mengganggu arkas, tetapi mereka juga bisa diberikan minimal uang lelah untuk kegiatan itu. Ya. Itu salah satu pertimbangan yang diambil oleh kepala sekolah. Ya, baik Pak. Kira-kira Pak dengan pilihan Bapak yang tadi menggunakan pos lain mungkin ya Pak, item-item lain, kira-kira ada resikonya tidak Pak untuk dana sekolah, misalkan item lain dipakai misalkan, apakah ada resikonya atau tidak Pak? Ditakutkan item yang lain itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang makanya kepala sekolah dengan bendahara itu harus terjalin. Lihat mana yang bisa kalau yang tidak menggaul ya jangan ya. Kan nanti kan kepala sekolah dengan bendahara termasuk dengan operator itu kan akan selalu sinkron. Selalu konsultasi bagaimana ya. Kepala sekolah tidak, karena kepala sekolah punya kebijakan tersendiri sehingga tidak mengabaikan operator, mengabaikan bendahara, tidak bisa seperti itu. Tapi tetap 3 unsur ini karena operator ada yang menginput dan sebagainya, kemudian juga bendahara adalah yang mengelola keuangan sehingga jelas kepala sekolah akan melihat konsultasi dengan bendahara. Bahkan bendahara zaman sekarang ini lebih jeli mereka itu itu mana yang harus diinikan. Kadang-kadang bendahara tinggal lapor saja Pak ini bagaimana Bapak, paling kepala sekolah memberikan kebijakan yang sesuai dengan keadaan itu. Ya, alhamdulillah ya Pak, berarti situasi dan kondisinya aman ya Pak ya, dan memungkinkan tidak ada resiko mungkin menuai protes dan kontroversi itu tidak ada ya Pak ya. Ya, karena Bapak tadi dihadapkan dengan situasi yang dilema etika gitu ya Pak ya. Katakanlah Bapak harus memilih, di dana bos, di arkasnya tidak dianggarkan, ya ada kebijakan ya Pak ya, nilai-nilai kebijakan mungkin yang Bapak terapkan. Ya, itu luar biasa sekali. Nah Pak, pertanyaan yang berikutnya adalah ketika Bapak tadi mengambil langkah strategis dengan mengambil item yang lain gitu ya, kira-kira Pak nilai-nilai kebijakan apa saja nih yang Bapak miliki? Apakah Bapak memiliki sikap menghormati atau menghargai atau ya merasa kasihan saja kepada guru-guru yang sudah berjuang mempersiapkan Jamran? Mungkin apa saja yang tertanam dalam diri Bapak melihat guru-guru sudah berjuang gitu, Bapak? Silakan Pak. Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa terutama di lingkungan SD ya. Jadi seolah-olah tidak ada jarak antara guru dengan kepala sekolah. Artinya keluarga sangat dalam, sangat melekat. Sehingga kepala sekolah jelas merasakan capeknya gimana, sulitnya gimana gitu. Sehingga masa hati seorang bapak tidak termun ningali anaknya digawe ripuh, jadi bereker beli sabun-sabun acan gitu kan. Itu kan. Kenapa? Karena terjalin ikatan batin yang sangat erat. Bukan hanya sebatas bawahan dengan atasan. Kalau bawahan dengan atasan sifatnya saklek, aturan yang dipakai dawa di akas oge kudu dibiayaan digawe we sesuai dengan tugas. Nah, kepala sekolah itu tidak bisa bertindak seperti itu ya? Tidak bisa bertindak seperti itu. Kalaupun kepala sekolah sekarang mah ada kebijakan tersendiri, nggak bisa seperti itu. Tapi kan kita melihat dalam segi kemanusiaan ya, masa yang capek gitu kan. Baik Pak, itu terima kasih informasinya luar biasa Pak. Jadi ini mendapatkan harapan untuk melaksanakan Jamran ke depannya dengan baik gitu. Kalau ada solusi seperti ini dari Bapak ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah Pak, nah ini kan Bapak mungkin tadi ada rasa kepedulian ya Pak ya terhadap guru-guru, Bapak sebagai orang tuanya, saya sendiri sama guru-guru sebagai anaknya gitu ya. Kira-kira Pak untuk persiapan Jamran ini berarti
apa yang akan Bapak lakukan nih untuk persiapan Jamran ini melihat situasi keuangan yang katanya minim ya Pak ya di Jamran ini, kemudian memang tadi Bapak alhamdulillah ada kebijakan dari Bapak, kira-kira Bapak kapan akan mulai mengeksekusi membuat rancangan anggaran untuk Jamran, honorarium panitianya dengan bendahara, kira-kira apakah akan secepat mungkin atau nanti akan didiskusikan lagi dengan bendahara, kira-kira jadwalnya kapan Bapak menentukan hal itu? Ya kan harus melihat dulu apa keperluannya, ya harus diinventarisir dulu keperluannya apa, berapa orang. Kalau Bapak sudah tahu di inventarisir kebutuhannya apa, diidentifikasi sehingga terlihat oh ini yang harus diperlukan, berapa kos yang harus disediakan. Setelah itu kan tidak bisa segera sakit itu tidak bisa seperti itu, tapi harus betul-betul ya apa saja yang diperlukan, ya kan, berapa itemnya apa saja, berapa, kemudian kalau membimbing itu berapa orang dan berapa hari kan gitu. Ya, jadi melihat kondisi keuangan dulu ya Pak ya, secara global gitu ya Pak ya, dengan bendahara. Baik Pak. Tadi sebuah keputusan yang memang menurut saya dilema, tapi alhamdulillah setelah saya konsultasi dengan Bapak semuanya terpecahkan ya Pak ya. Untuk guru-guru juga saya melihat mereka luar biasa Pak, kerja keras Pak dari awal melatih, kemudian membuat persiapan semuanya, dan pada akhirnya Bapak mempunyai kebijakan mungkin ya, nilai-nilai Bapak mungkin rasa kepedulian, kasihan sama guru-guru. Jadi alhamdulillah intinya akan dikasih ya Pak ya, solusinya akan dikasih, tetapi besarannya belum ditentukan mungkin ya Pak ya, karena Bapak harus berdiskusi dulu dengan bendahara dan melihat situasi arkas dan sebagainya begitu Pak. Nah terakhir mungkin Pak, dari kedilemaan saya ini yang muncul kemudian sudah Bapak pecahkan. Kira-kira Pak, apa yang dapat Bapak ambil pelajaran atau hikmahnya mungkin ya Pak ya, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang memang dua-duanya, yang satu mah harus mentaati peraturan, tapi yang di sisi lain yang satu mah Bapak punya rasa kasihan sehingga peraturan itu mungkin dalam tanda kutip diabaikan oleh Bapak karena Bapak punya kebijakan gitu ya. Kira-kira apa Pak pelajaran yang Bapak peroleh gitu, yang Bapak petik dari diskusi kita kali ini Pak? Yang harus kita bawahi ya, kapan kita harus betul-betul melaksanakan aturan, kapan kita harus melaksanakan atau memberikan kebijakan, ya kan? Itu yang harus kita garis bawahi. Karena kalau tadi ya, kalau terjadi segala sesuatu kepala sekolah ada bertindak sesuai dengan aturan tanpa memperhatikan kebijakan lain, itu akan terjadi bentrokan di sekolah. Terjadi tidak akan karena apa? Tidak akan terjadi ketidaknyamanan. Karena tidak semua aturan itu direspon dengan baik oleh warga sekolah, oleh guru. Ada aturan guru tidak setuju. Banyak bukan ada lagi, ya kan? Jika kepala sekolah melihat kondisi dan situasi ini harus pandai-pandai mengambil kebijakan. Itu intinya. Makanya jadi seorang pimpinan, jadi kepala sekolah, kalau dalam segi ini, ya Pak Rila jadi kepala sekolah itu. Tapi sebenarnya sulit. Sulitnya apa? Pasti hadapkan hal-hal yang non teknis, hal-hal yang perlukan kebijakan. Kalau aturan mudah, kamu harus begini, mudah kalau begitu. Tapi kebijakan mana yang harus kita terapkan, ya kan? Salah satu contoh ya kebijakan. Guru ini sakit, sementara di sekolah anak tidak harus ini, gurunya pas-pasan. Gimana sih kan kepala sekolah? Kalau aturan tetap kan, harus ada keterangan dokter. Tidak semua sakit bisa langsung ke dokter. Tapi harus kepala sekolah memberikan kebijakan. Oh ini, kan bu, kan? Yang penting anak diberi tugas, nanti kepala sekolah yang mengambil kebijakan ke guru yang lain. Kalau dengan aturan saklek, bentrok. Betul Pak. Itu. Jadi intinya Bapak melihat situasi dan kondisi warga sekolah juga dilibatkan.
semua elemen sekolah. Iya. Kan di sekolah tuh ada unsur pendukung, ya, ada unsur yang lemah, itu harus diperhatikan. Oh, gitu. Baik Pak. Berarti Pak sejauh ini Bapak luar biasa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya Pak ya dalam menentukan sebuah kebijakan tidak sepihak ya Pak ya. Hanya Bapak tadi mengeluarkan prinsip-prinsip rasa kepedulian ya Pak ya terhadap guru-guru, terhadap peserta didik dan warga sekolah semuanya. Alhamdulillah Pak sudah mulai ada semangat nih motivasi untuk melaksanakan kegiatan ke depannya. Nah kemudian yang terakhir Pak, kira-kira Pak dari proses mengambil keputusan Pak bukan mungkin di Jamran atau bukan hanya di Jamran, siapa saja Pak orang-orang yang terlibat mendukung Bapak, kemudian mungkin warga sekolah yang mendukung Bapak ataupun siapa saja yang terlibat Bapak ketika Bapak mengambil keputusan sehingga Bapak memiliki kemudahan gitu dalam mengambil keputusan teh jadi lancar terus mengambil keputusan teh. Siapa yang sering memotivasi Bapak dalam semua tindakan-tindakan pengambilan keputusan yang Bapak? Ya pada dasarnya bukan orang per orang, tapi adalah kolektif, ya. Sehingga dalam mengambil keputusan kepala sekolah itu selalu sharing dengan guru-guru. Kalau saya dengan guru-guru, tahu kondisi keadaan guru, ya, tahu keadaan kesulitan di sekolah guru, bahkan tahu kesulitan di luar sekolah. Sehingga tatkala mengambil kebijakan, keputusan yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, itu tidak serta-merta rumah dewe, tapi tetap, ya, tetap utama di dalam menugaskan, memberikan tugas pada guru. Harus apa betul, ya. Tapi di sekolah kan semua orang tidak sama. Ada yang berkata, wah Pak, Nita, tuh si eta mah tari Nita wae, si sekali kuat Nita. Kepala sekolah itu bukan tidak mau menyuruh, tapi oleh kondisi kapan timingnya yang harus diberikan tugas. Jadi kepala sekolah dalam menentukan itu adalah berkolaborasi dengan guru yang lain. Ya, apa motivasinya? Ya guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain, keluarga bisa sekolah. Itu yang memotivasi kepala sekolah sehingga mudah mengambil keputusan yang diperlukan untuk kemajuan seperti sendiri. Luar biasa Pak. Siap. Jadi kolektif ya Pak ya, Ya, bukan kolektif, bukan bukan individu per orang. individu ya Pak ya. Ya, harapannya seperti itu Pak. Jadi Pak untuk kasus sebetulnya banyak ya Pak ya. Cuman insya Allah nanti di kesempatan lain saya ingin minta solusi kepada Bapak sebagai kepala sekolah. Sebetulnya banyak Pak kasus-kasus yang saya alami bukan hanya di Jamran, tapi pada saat proses belajar mengajar juga luar biasa Pak. Saya dihadapkan dengan situasi, ada Pak satu kasus, ya kasihan Pak anak itu jarang ke sekolah karena membantu orang tuanya Pak untuk mencari nafkah. Tapi kan kita juga kan punya rasa kasihan ya Pak ya, rasa peduli. Banyak, waduh anak ini teh bolos, tapi insya Allah nanti kita akan kupas di waktu yang lain ya Pak ya. Pak, dari tadi terakhir terus, mungkin ini yang terakhir insya Allah Pak. Mungkin kesimpulannya apa Pak yang bisa kita dapatkan untuk diskusi kali ini? Bapak mungkin memaknai apa yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan itu menurut Bapak bagaimana? Mungkin sekaligus kesimpulan Pak. Ya dari hasil ini terutama mungkin sebagai bekal, Iya, Pak. ya karena apa? Karena salah satu tiket untuk calon kepala sekolah sesaat nanti yang Januari itu menjadi kepala sekolah bisa bisa merekam, bisa mengambil keputusan dan dilakukan untuk kepala sekolah ini buat menjadikan ilmu bekal, ya. Dan mudah-mudahan Pak Kebelangan supaya ini cepat beres, cepat selesai bisa ya utama untuk karir lah. Sehingga untuk karir seseorang bisa ini dan Bapak sibukkan bahwa di dalam mengambil keputusan sekalipun kepala sekolah punya kewenangan sendiri, tapi kita tidak boleh mengabaikan kondisi dan situasi dan bermusyawarah dengan guru. Karena pada dasarnya keputusan sekolah itu akan berpengaruh kepada keadaan sekolah. Ya. Bagaimanapun juga keputusan kepala sekolah akan mempengaruhi, akan mewarnai keadaan di sekolah. Sehingga betul-betul tatkala sekolah itu mengambil keputusan harus betul matang sehingga diterima oleh semua
warga sekolah. Bisa, Pak. Ya, terima kasih banyak Bisa, Pak ya. atas diskusi kali ini. Alhamdulillah saya menemukan solusi. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada guru-guru khususnya dalam persiapan jamran dulu ya Pak ya. Jadi intinya saya mengambil kesimpulan pribadi juga dalam mengambil sebuah keputusan itu harus berembuk ya Pak ya seluruh warga sekolah termasuk rekan sejawat, orang tua terutama ya Pak ya. Dan pengambilan keputusan itu harus didasari dengan sikap yang bertanggung jawab mungkin ya Pak ya agar seorang pemimpin ataupun kepala sekolah dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik gitu. Bapak hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak ya. Lain kali insya Allah saya konsultasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik saja Pak Januar. Bagaimana kabarnya Pak Januar? Alhamdulillah baik juga Bu. Aduh ini baru ada kesempatan ya Bu ya bisa bertemu meskipun dalam situasi virtual daring karena memang kemarin-kemarin saya pribadi mungkin Ibu juga dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang sentak ngedadak ya Bu, ada jamran, pasang giri ya Bu, jadi baru ada sempet baru ada waktu sekarang ini Bu untuk bisa bertemu sekaligus bisa berbincang-bincang kepada Ibu. Bu, terima kasih atas waktunya ya Ibu Kepala. Kebetulan saya ini ada tugas Bu dari Pendidikan Guru Penggerak. Saya ingin 15 menit ke depan kurang lebih ya Bu mewawancarai Ibu sebagai pemimpin pembelajar atau sebagai kepala sekolah di sekolah yang Ibu pimpin. Kebetulan Ibu ini termasuk kepala sekolah yang kedua karena kepala sekolah yang pertama termasuk kepala sekolah saya di mana tempat saya bekerja Bu. Jadi begini Bu, materi yang topik ataupun materi yang akan saya angkat ini adalah sebagai bahan wawancara yaitu tentang dilema etika Bu. Dilema etika di mana seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan, Bu. Terkadang seorang pemimpin itu dihadapkan dengan dua pilihan dan pilihan A maupun pilihan B itu kedua-duanya sangat mendukung, menunjang harapan yang Ibu inginkan seperti itu. Meskipun di sisi lain ada sebuah peraturan yang memang harus Ibu patuhi, yang harus Ibu taati, tetapi di sisi lain di pilihan yang satunya adalah Ibu harus mempertimbangkan mungkin rasa kepedulian atau rasa empati kepada situasi yang Ibu hadapi. Mungkin Ibu selama memimpin menjadi kepala sekolah, rupanya Ibu sudah malang melintang, sudah lama ya Bu ya menjadi kepala sekolah khususnya di Kecamatan Sumedang Selatan ya Bu ya, di SD Margasuka 2. Kira-kira apa Bu? Apakah ada permasalahan yang selama ini Ibu membuat dilema begitu Bu? Silakan Bu. Betul, terima kasih Pak Januar. Ya. Kalau kasus ya, kalau permasalahan Pak Januar memang banyak. Bahkan tidak terhitung dari 1 tahun sekali ya. Yeah. Hampir tidak dapat dihitung ya kalau masalah itu kasus banyak. Cuma kalau mau dikelompokkan, yang termasuk ke dalam dilema etika ya Pak Januar ya. Betul. Dari pengalaman bekerja saya di sekolah, mungkin yang namanya dilema etika ini adalah hal yang berat ya, yang harus dihadapi karena ini memang benar-benar bimbang, sama-sama secara moral sama-sama benar ya. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika ini akan ada nilai-nilai kebajikannya, tapi ini memang bertentangan
sama-sama bagus, sama-sama benar, tapi bertentangan. Betul. Itu yang mungkin jadi permasalahannya. Salah satu contohnya yang termasuk dilema etika ini adalah mungkin ini masalah dari laporan dari ibu guru ya, yang mungkin Iya, Bu. selama ini sudah 2 tahun berjalan dari tahun kemarin. Anaknya ini sudah kelas 3 sekarang, kemarin kelas 2. Permasalahannya seperti begini kasusnya. Jadi ibu guru awalnya memang ingin dipecahkan sendiri, tetapi lama-lama beliau merasa bukan risih ya, ternyata tidak berhasil. Makanya meminta pertolongan kepada saya mungkin selaku pimpinan, bahwa ibu di kelas saya ini ada anak yang memang hiper, kalau dikatakan mungkin autis ya. Saya tidak begitu percaya menerima autis, hiper, tidak. Kalau anak sudah biasa ya, anak ibu ini mah anaknya sudah berlebihannya bagaimana? Ya mengganggu, belum mencoret-coret atau kemudian menuduh anak teman-teman yang lainnya, gurunya sendiri kerepotan. Nah dari situ saya lihat sendiri. Langkah pertama saya lihat sendiri di kelasnya memang seperti itu. Saya coba dekati. Kemudian saya coba bawa ke psikolog. Alhamdulillah sekolah mengeluarkan biaya sendiri dengan biaya 150.000. Dan hasil pemeriksaannya memang termasuk anak ABK yang dikatakan autis itu ya. Saran dari psikolog itu harusnya ibu ini masukkan ke sekolah SLB terdekat. Kata saya ya alhamdulillah kalau sekolah memang ada di depan sekolah SD saya ada SD SLB Salahuddin. Nah kenapa ibu tidak dimasukkan ke sana? Nah itu yang jadi permasalahannya, mulai muncul permasalahan. Ketika saya sampaikan kepada orang tua, saya coba panggil orang tuanya, beserta anaknya juga, saya ngumpul di sini di ruang khusus, ruang kecil, saya ajak ngobrol, ditanya dulu orang tuanya. Ternyata orang tua ketika saya sarankan, hasil psikolog seperti itu, kemudian disarankan masuk ke SLB, langsung menjawab spontan ya. Maaf Bu, saya tidak mau anak saya dimasukkan ke SLB. Apa alasannya? Itu. Pertama, tadinya ke biaya. Kebetulan saya sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol. Di sini ada teman guru kelas 1 anaknya di SLB. Di SLB itu tidak bayar, apalagi di sini ini gratis. Saya sampaikan ke orang tuanya, Ibu di sini gratis nggak bayar. Pokoknya nggak mau Bu, saya nggak mau anak saya masuk SLB. Saya ingin belajar dengan teman-temannya yang lain. Saya tanya ke anaknya langsung dulu, mudah-mudahan mau ya. Setelah saya bujuk, di sana masih belajarnya pasti itu sesuai dengan kemampuannya juga. Tidak mau, benar-benar anak pun tidak mau, bahkan nangis. Pokoknya nggak mau, mama nggak mau, aku nggak mau di sekolah yang itu. Udah tahu, udahnya nggak mau, ini mah teman-teman aku di sini. Tugurung ya, rame, pada akhirnya jadi saya mencoba mengalah dulu di situ, kemudian saya ngobrol dengan ibu bapak guru, sharing dengan semuanya, saya diskusikan. Ini kan soalnya sudah kaitannya maksudnya kasusnya sudah ruang lingkup sekolah, bukan kelas lagi. Dan mungkin ini pun barangkali di kelas lain ada, bisa menjadi motivasi untuk guru yang lainnya. Saya coba lontarkan kasus ini kepada guru-guru di sini sharing, dan kata guru pun ibu sudah berusaha ke psikolog, sudah memang harusnya ke SLP ya, terus gimana tuh Bu, ini anaknya kasihan tidak mau sekolah, jadi nanti pernah tidak sekolah 3 hari karena masalahnya saya suruh ke SLB. Akhirnya saya hubungi lagi orang tuanya, panggil hanya orang tua saja, Ibu ini jangan sampai tidak sekolah, sangat disayangkan. Hasil keputusan kami di sekolah, boleh kami terima di sekolah di sini, tapi ini untuk mengatasi kenakalannya bagaimana? Udah Bu, saya tungguin aja di depan kelasnya. Masa Bu menungguin di kelas? Bahkan di dalam kelas ditungguin. Ya udah Bu, saya juga ambil solusi gini. Ibu karena di depan pintu juga anak tetap jadi ngeganggu ya. Akhirnya si orang tua ikut di kelas, ikut duduk di sampingnya. Rada aman setiap mau ke belakang, mau ke toilet ya, dia juga sama ibunya. Didampingi ya Bu ya. Dampingi terus kemana-mana. Iya. Kemudian sekarang mulai bertahap, ibu mulai bertahap, sekarang sudah sebulan 2 bulan, coba ibu di depan pintu, udah mulai depan pintu, si anak mau. Cuma harus ada orang tuanya kelihatan. Sampai sekarang masih di situ, masih depan pintu. Itu kan masih berpikiran saya. Ketika hari tadi saya lihat si ibu lagi gini, Ibu kenapa? Saya sakit, di panas, lagi flu. Aduh Ibu kalau sakit begini, saya bingung lagi. Ini anak kan tetap harus belajar, tapi Ibu sakit, masa mau nungguin? Ibu, bagaimana kalau Ibu belajarnya anaknya di rumah saja, nanti saya beri tugasnya dari Ibu guru kelas 3.
Ibunya siap, tapi anaknya tidak mau. Nggak mau, jangan ditungguin. Nah, itu ada kata jangan ditungguin tadi, hari tadi. Kenapa nggak mau ditungguin? Nggak mau belajar di rumah, pengen di sini. Nggak apa-apa sih mama di rumah aja. Nah, Bu, geningan kesempatan. Nggak saya, coba ibu besok jangan ke sini, pengen tahu. Tapi ibu sok aja di warung, agak jauh. Jadi bukan berarti nggak ke sini. Apa benar anak tidak nakal? Mulai besok saya lihat lagi. Itu jadi masih dalam pemantauan terus sih, masih dalam proses. Iya. Sudah 2 Ya, tahun. luar biasa Ibu Kepala, menarik sekali ya Ya, kasusnya untuk betul-betul memang ini harus secara matang ya Ibu mengambil keputusan melihat situasi dua pilihan ya Bu ya, sangat dilema sekali kalau Ya, saya tapi ini berada kan di Pak Jonas posisi saya seperti melanggar. Harusnya ya kan di SD itu ya tidak, betul. harusnya Nah, di SD tidak begitu Bu, boleh. yang ingin Ya, ya, itu kan yang berarti ingin melanggar. Tapi betul, karena saya merasakan, yang ingin saya tanyakan adalah terkait regulasi mungkin ya Bu ya, peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat, bahkan itu Dinas Pendidikan, melihat kasus Ibu yang tadi, memang dalam peraturan ya Bu ya, Ibu termasuk sekolah yang normal seperti sekolah saya ya Bu ya, tidak ada regulasi pendidikan inklusif di sekolah Ibu. Saya yakin seperti itu ya Bu ya. Tetapi mungkin Ibu dilemanya adalah sehingga Ibu mengeluarkan sebuah kebijakan ya Bu ya, kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin Ibu nilai-nilai kebajikannya mungkin Ibu kasihan ya Bu ya. Mungkin menghargai juga Ibu ya sesama manusia mungkin ya, sesama manusia, menghargai, menghormati. Nah, melihat situasi Ibu, situasi seperti itu, Ibu apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu memang merasa Ibu itu betul-betul melanggar aturan begitu? Nah, Bu, silakan Bu, saya ingin keterangan dari Ibu kalau memang Ibu melanggar aturan, tapi di sisi lain Ibu punya kebijakan gitu. Nah, maksudnya bisa diberikan tanggapan Bu. Ya. Kalau aturannya kan memang tidak, anak yang berkebutuhan khusus itu harusnya adanya di sekolah di SLB ya. Apalagi ini SLB-nya depan sekolah juga dekat. Nah, tapi dikarenakan orang tua beserta anaknya memang tidak mau, pada akhirnya jadi saya yang merasa kasihan daripada tidak sekolah. Karena jadi sampai seolah mengancam lah, kalau tetap harus ke SLB lebih baik tidak sekolah. Nah, itu yang saya takutkan. Daripada siswa tidak sekolah, tidak menerima ilmu, lebih baik saya mengalah. Nggak apa-apa, saya terima di sini, hanya saya jadi mencoba berkoordinasi dengan Bapak pengawas. ya. Jadi saya pun tidak mau sihnya saya memang mau melanggar, tapi saya mencoba ke orang tua saya yaitu Bapak pengawas. Saya Oke, berarti ceritakan Ibu, tapi Ibu penguat gitu. sudah berkoordinasi ya Bu ya dengan Nah, pengawas itu setempat ya. supaya ada penguatan bagi sayanya, tidak dipersalahkan gitu. Luar biasa, ternyata Ibu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi ya Bu ya, daripada anak itu tidak sekolah ya Bu ya, dengan Iya, Ibu, kasihan. maksudnya bukan Ibu mengancam ya, ya memang anak itu harus di SLB ya Bu, melihat secara tadi laporan dari psikolog ya Bu ya, anak ini Betul. memang layak Dasar di itu. SLB, tapi anak dan orang tua itu kekeh ya Bu ya, tidak mau gitu sekolah ke SLB begitu ya. Memang ini memang pasti ada terjadi di beberapa sekolah juga ya Bu ya, Iya, kasus-kasus betul. seperti ini. Ada. Cuman ini anehnya kan SLB-nya deket di situ ya Bu ya, tadi kata Ibu ya, depan sekolah Ibu, padahal ada SLB gitu, anehnya Tidak juga. bayar, gratis. Justru gratis gitu kan, pasti dipertimbangkan gitu ya. Nah, melihat situasi yang tadi Ibu, langkah strategisnya Ibu tadi memberikan penguatan kepada pengawas ya Bu ya, alhamdulillah. Tetapi Bu, orang tua yang lain bagaimana Bu melihat pengambilan keputusan ini ya? Ibu sudah ngambil keputusan nih, anak ini diterima di sekolah Ibu, anak ABK ini yang hiperaktif ini. Ada menuai protes nggak Bu dari orang tua yang lain? Aduh, budak abi jadi kagagu ya, keur diajar, anak-anak yang lain menjadi tidak nyaman. Pernah nggak Bu menuai protes seperti itu? Betul, betul sekali. Apa yang akan guru-guru di situ lakukan, yang akan Ibu lakukan sebagai kepala sekolah Bu? Betul sekali Pak Januar. Hal itu terjadi. Wow. Ketika keputusan saya ambil, anak tersebut diterima, ada sebagian 2-3 orang tua yang datang ke sini ingin pindahkan anaknya ke SD Gunung Gadung. Itu. Nah, itu jadi dilema bagi saya juga ya. Saya coba ceritakan kepada orang tua tersebut, Ibu, insya Allah ini anak, Ananda namanya. Ananda insya Allah tidak akan mengganggu dikarenakan orang tuanya pun ada di sana menunggu di dalam kelas.
Ya, kemudian saya pun tidak begitu, tidak diam seperti itu. Saya juga sering melihat, saya selaku pimpinan pasti saya sering berkunjung ke kelas. Nah, itu yang jadi alasannya. Yang pertama orang tuanya ada di dalam, saya pun tidak diam, saya ikut mengontrol, mengawasi anak tersebut. Baru mereka merasa lega. Oh gitu Bu, ya udah syukur atuh kalau orang tuanya ada mah, atau bisa nggak ganggu. Nah itu pernah terjadi. Dilema juga. Luar biasa. Insya Allah dapat diatasi. Akhirnya tidak jadi pindahnya. Nah, itu yang di sebuah keputusan. Ini yang ditakutkan. Tidak terlepas dari resiko ya Bu ya dalam mengambil Iya, keputusan. efek sama yang lainnya betul. Ibu orang tadi yang sudah lain. menyampaikan nilai-nilai kebajikan luar biasa. Tadi Ibu sebagai kepala sekolah menghargai, ada rasa kasih sayang, tetapi di sisi lain ada kontroversi ya Bu, protes dari orang tua Ya, lain, mungkin peserta betul. didik yang lain juga ditakutkan di kelas tuh, oh ibu budak ieu mah bangor, bisi aya nu kitu tabu budak teh murang kali terjadi mengganggu konsentrasi belajar. Tapi alhamdulillah dengan solusi pendampingan orang tua ya Bu ya, terus dipantau dari pagi sampai dengan jam pulang bubar. Sampai pulang. Jadi efektif ya Bu ya pengambilan langkah strategi ini. Baik Bu, kira-kira Bu untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, tantangan-tantangan mungkin Bu untuk guru-guru yang lain nih Bu ya, tantangan-tantangan apa saja yang Bapak Ibu guru hadapi ketika menerima keputusan dari Ibu dengan menerima peserta didik ABK itu di sekolah Ibu, apa gitu tantangan-tantangan guru lain? Kan guru lain, guru-guru yang di situ kan bukan di bidang pendidikan ABK ya Bu ya. Bagaimana nih Bu cara mengajarnya gitu, imbasnya kepada guru-guru yang lain akibat keputusan Ibu menerima anak itu gitu. Gimana Ibu cara menanggulanginya gitu? Ya, ini khususnya untuk ibu guru kelasnya yang di kelas tersebut ya. Kalau mungkin Iya, untuk betul. kelas lain tidak ada masalah ya. Iya. Bukan Iya. ada masalah, masalahnya ke sekitar kira-kira sedang jam istirahat. Tapi kalau sedang di kelas kan yang bermasalah itu adalah gurunya yang langsung berhubungan langsung dengan anaknya, yaitu guru kelas 3. Di sini adalah Ibu Eni. Iya. Ya karena memang kebetulan Bu Eni adalah sering sakit-sakitan, yang ke satu itu. Yang kedua, anak yang memang masih Ananda masih ada di situ juga. Jadi saya sendiri yang memberikan solusi kepada ibu gurunya, Ibu tolong ini anak terima di kelas ini, dan mohon untuk tugas-tugasnya pun Ananda ini saya sudah mendapat dari ahli psikolognya ya, bahwa anak yang autis itu diberikan bukan pengetahuan tapi berupa keterampilan diperbanyaknya. Nah itu Bu, jadi si anak itu harus banyak gerak sehingga nantinya kan merasa capek sendiri, lesu sendiri. Kalau tidak capek pasti mengganggu terus. Makanya saya minta mohon kepada ibu gurunya, Ibu minta materi yang memang sekiranya itu memberikan aspek keterampilan untuk anak tersebut. Jadi rada khusus gitu. Oke, luar biasa. Berarti Berarti sudah ada kolaborasi dengan tim psikolog ya Bu ya, meskipun ya, jadi Ibu lancar-lancar saja sekarang. meskipun Tidak Ibu pernah terjadi luar hal-hal biasa. mengganggu, apalagi sampai mencelakakan. Dulu pernah sampai Ya. yang mencelakakan sampai kena mata temannya gitu. Ya. Fisik. Berarti dampak daripada Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sudah dapat diminimalisir oleh guru yang bersangkutan ya Bu ya, sebagai wali kelasnya sudah ada tata cara mengajar khusus ya Bu ya untuk anak-anak yang hiperaktif itu supaya tidak mengganggu peserta didik lainnya. Luar biasa Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kapan Ibu sebagai kepala sekolah mungkin dengan guru-guru mulai mengeksekusi permasalahan ini? Apakah memang sejak dia mulai masuk sekolah ataupun seiring berjalannya waktu ataupun ketahuannya pas di kelas 2, di kelas 3? Begitu Bu. Maksudnya karakter ABK-nya itu ketahuannya pas masuk sekolah anu pangparahna gitu, yang berlebihan karakter hiperaktifnya, atau pas kelas 2 atau pas kelas 3. Nah, bagaimana Ibu cara menanggulanginya begitu Bu? Iya. Kalau terjadinya itu laporan dari guru, laporannya ketika anak siswa kelas 2. Cuma iya. kan tadi saya bilang ya, awalnya guru berusaha dulu ketika kelas 1 nih, guru kelas 1-nya berusaha dulu. Nah, itu kan tergantung karakter guru juga ya. Ada iya. yang mampu, ada yang tidak. Di kelas 1 kebetulan ibu guru kelas 1-nya mungkin jadi bisa menghandle sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika naik ke kelas 2, ini pas gurunya memang berbeda karakter lagi gurunya. Jadi merasa pusing, merasa risih, apalagi sampai terjadi kecelakaan. Nah itu saya tidak bisa menyalahkan juga anaknya.
sudah tahu ada anak memang ada yang perlu perhatian khusus dari guru, ternyata gurunya, nah itu jadi klasikal, ngajarna teh nggak klasikal we disamikeun jeung nu sanesna. Nah itu jadi terjadilah sesuatu tersebut. Baru lapor di kelas 2, berarti terjadinya memang dari kelas 1, cuma bisa menghandle guru kelas 1-nya. Siap, iya. Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Jadi memang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti otomatis pindah-pindah guru ya Bu ya. Dan memang sudah dibekali dan sudah dikuatkan oleh Ibu tadi hasil kolaborasi dengan tim psikolog. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir Bu, Ibu kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, dalam permasalahan ini sudah tadi Ibu jelaskan ya Bu ya. Ada pendampingan orang tua, kemudian guru-guru, dan pengawas juga terlibat ya untuk memudahkan. Iya, konsultasi bersama pengawas, betul. Begitu. Mengambil keputusan itu Ibu yakin bulat gitu ya, karena Ibu sudah berkoordinasi dengan pengawas. Dan kasus ini dokter psikolog. Apakah kasus ini sudah diketahui oleh publik? Mungkin di sekolah lain, bisa jadi secara global di kecamatan lain atau di kabupaten itu, atau hanya di intern sekolah Ibu saja kasus ini? Hanya intern saja di sini di sekolah. Iya, jangan sampai mungkin ya Bu, karena kalau misalkan kasus ini sampai keluar, apalagi bertemu dengan orang-orang yang idealis terhadap aturan, itu bisa apa ya, protes juga ya Bu, karena Ibu sudah melanggar. Tahu saya melanggar. Tapi di sisi lain Ibu juga memiliki nilai-nilai kebajikan atas kebijakan yang Ibu ambil. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu dari saya, Ibu nih, mohon maaf nih waktunya. Pelajaran ataupun hikmah apa yang Ibu dapatkan sehingga Ibu mampu mengambil keputusan tersebut atas kasus yang Ibu angkat barusan? Kira-kira apa Bu pelajaran ataupun hikmah yang dapat Ibu ambil? Silakan Bu. Ya alhamdulillah, mungkin jadi saya lebih apa ya, lebih pandai, bukan memuji diri sendiri ya. Jadi saya bisa lebih pandai untuk pertama tadi berkolaborasi dengan pengawas. Tadi kan awalnya saya jauhlah dengan pengawas, takut gitu yang namanya hubungan dengan pengawas sebatas untuk kerjaan saja. Tapi ini kan sedikitnya hal pribadi. Tapi saya jadi memberanikan. Disitulah saja saya punya keberanian untuk konfirmasi, berkolaborasi, koordinasi dengan Bapak pengawas. Kemudian alhamdulillah saya diberikan kesabaran, tidak langsung memvonis, menjudge gitu ya, memaksa kepada orang tua. Saya coba menahan-nahan, itu berarti melatih kesabaran saya juga kan ya, melatih kesabaran. Jadi mengingatkan diri sendiri, Allah, iya memang ternyata kita itu manusia beda-beda. Ada yang normal, ada yang tidak normal. Harus menyadari itu, tidak bisa memaksakan. Udah kayak SLB saja, tidak. Ya. Banyak pertimbangan itu, jadi dibutuhkan pertimbangan. Jadi melatih kesabaran saya juga itu. Luar biasa Ibu. Aduh, terima kasih banyak Ibu, sangat menginspirasi sekali bagi saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu diberikan kelancaran dalam bekerja, Ibu diberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan dengan berbagai macam rintangan dan hambatan ya Bu. Pasti ya seorang pemimpin itu tidak terus mulus terus kan ya berjalannya, pasti ada hambatan dan rintangan dalam mengambil keputusan. Tapi di sisi lain Ibu memiliki paradigma dilema etika. Ibu berarti memiliki rasa kasihan ataupun rasa saling menghargai kepada lingkungan sekitar begitu Bu. Ya Bu, luar biasa untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sekian saja Bu. Terima kasih nih Bu atas waktunya. Kan dari saya Pak Januar nih, Pak Januar selaku Ibu Bapak-bapak guru penggerak ya. Semoga Pak Januar adalah guru penggerak menjadi figur atau teladan ataupun menjadi guru praktik pengajar untuk rekan-rekan guru di sekolahnya ya. Amin. Luasnya berarti untuk sekecamatan. Mudah-mudahan ya, Insya Allah. Saya doakan tetap semangat ya Pak Januar ya. Amin. Mohon doanya, mohon bimbingannya juga dari Ibu Kepala supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Kepala. Salam untuk Bapak Ibu guru di SD Margasuka 2 ya Bapak Ibu. Ya, hatur nuhun Ibu, saya tutup untuk pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.